Lagi-lagi kapal selam. Netizen kita kalau dengar kata kapal selam trauma, harganya mahal tapi barangnya gaib, atau takut kejadian lagi tragedi yang bikin sesak dada. Di kolom komentar, debatnya nggak jauh-jauh dari, "Bang, kenapa belanja terus? Rakyat lapar." Atau percuma beli canggih kalau cuma buat dipajang. Ada kemarahan kolektif soal belanja alutsista yang dianggap cuma hajatan pejabat. Kemarahan ini bukan tanpa alasan. Di tengah harga bahan pokok yang fluktuatif dan tantangan ekonomi pasca pandemi, melihat angka belasan hingga puluhan triliun rupiah keluar dari kas negara untuk sebuah mesin perang yang tidak pernah terlihat oleh mata orang awam memang terasa seperti luka yang ditaburi garam. Kita melihat video ibu-ibu mengeluhkan harga beras, sementara di sisi lain, berita utama diisi oleh kesepakatan pembelian baja raksasa seberat ribuan ton. Namun, mari kita tarik nafas sejenak dan melihat melampaui riuhnya sentimen di media sosial. Di balik protes yang kita ketik dengan jempol, ada kenyataan pahit yang sering kali luput dari pembahasan. Laut kita sedang dikepung secara sunyi. Saat kita sibuk berdebat soal perut, negara-negara di sekitar kita sedang berlomba mengheningkan mesin mereka di bawah Laut Natuna dan Samudra Hindia. Mereka tidak datang dengan pengeras suara, mereka datang dengan sonar yang tajam. Dan faktanya, jika Indonesia tidak mengambil langkah radikal sekarang, kita akan menjadi raksasa buta di rumah sendiri. Berita mengenai kembalinya Italia menawarkan kapal selam U-212 NFS atau Near Future Submarine bukan sekedar berita musiman. Ini adalah sebuah pengingat bahwa kita sedang berada dalam kondisi darurat kedaulatan bawah air. Janji saya dalam narasi ini sederhana, namun krusial. Kita tidak akan bicara pakai otot atau jargon politik yang membosankan. Kita akan membedah mengapa tawaran dari galangan Fincantieri ini muncul tepat saat kita sedang menunggu proyek jangka panjang dari Prancis. Kita akan bicara soal DNA teknologi Jerman yang melegenda, sistem propulsi yang membuat kapal ini bisa menghilang berminggu-minggu, dan mengapa langkah mengambil solusi interim atau sementara ini sebenarnya adalah langkah catur yang paling masuk akal untuk menyelamatkan aset negara senilai ribuan triliun rupiah. Untuk memahami mengapa tawaran Italia ini begitu agresif, kita harus menggali hantu masa lalu yang menghuni birokrasi pertahanan kita. Masalah kedaulatan laut kita bukan muncul kemarin sore. Akar masalahnya berawal dari kelalaian kita dalam menjaga keberlanjutan armada pasca era 1960-an. Pada masa itu, Indonesia adalah macan Asia dengan belasan kapal selam kelas Whiskey buatan Uni Soviet. Namun itu adalah kejayaan yang rapuh karena kita tidak membangun kemandirian industri. Ketika hubungan politik berubah, kapal-kapal itu menjadi rongsokan besi karena tidak ada suku cadang. Inilah yang kita sebut sebagai the OBP concept atau Old Blind Patch, area abu-abu di mana kita memiliki wilayah laut seluas 6,4 juta kilometer persegi, namun mata kita di kedalaman hampir nol. Mengapa baru sekarang isu U-212 NFS ini meledak? Karena adanya pergeseran teknologi global. Penggunaan sensor berbasis AI dan satelit pemantau samudra membuat laut tidak lagi menjadi tempat persembunyian yang mudah. Jika dulu kapal selam bisa dianggap aman hanya dengan menyelam, sekarang mereka butuh teknologi siluman yang jauh lebih canggih. Italia melihat bahwa Indonesia sedang dalam kondisi terjepit. Kita sudah menandatangani kontrak untuk 2 unit kapal selam Scorpion Evolve dari Prancis yang akan dibangun di galangan PT PAL Surabaya. Namun ada satu masalah besar, waktu. Pengerjaan kapal selam dari nol hingga siap tempur bisa memakan waktu hampir 10 tahun. Selama 10 tahun ke depan, apa yang akan menjaga laut kita? Kapal selam kita saat ini jumlahnya sangat terbatas dan sebagian besar sudah berumur. Jika besok terjadi gesekan di Laut Natuna Utara atau ada kapal asing yang memutus kabel bawah laut kita butuh kekuatan yang ada saat ini, bukan yang ada 10 tahun lagi. Inilah alasan mengapa Italia begitu rutin menawarkan U-212 NFS sejak 2023 hingga 2025. Mereka menawarkan solusi jangka pendek untuk mengisi kekosongan kekuatan atau gap tersebut. Mari kita masuk ke bagian yang paling disukai para pencinta data, pertempuran angka. Publik sering terjebak dalam mitos bahwa jika kita membeli dari Italia, maka teknologinya akan kalah jauh dari Jerman. Ini adalah kesalahan informasi yang perlu kita luruskan secara lembut namun tegas. U-212 NFS adalah hasil evolusi dari proyek U-212A yang awalnya dikembangkan bersama oleh Jerman melalui TKMS dan Italia melalui Fincantieri.
Jika Jerman adalah arsitek utamanya, maka Italia adalah kontraktor yang berhasil melakukan kustomisasi paling mutakhir untuk kebutuhan operasional di perairan hangat dan dangkal, karakteristik yang sangat mirip dengan perairan Indonesia. Mari kita bedah spesifikasinya. U-212 NFS memiliki panjang sekitar 59 meter dengan bobot selam mencapai 2.000 ton. Angka ini lebih besar dari varian U-212A sebelumnya yang hanya sekitar 1.800 ton. Mengapa lebih besar? Karena Italia menambahkan berbagai sistem sensor baru dan cadangan energi yang lebih banyak. Kapal ini menggunakan teknologi AIP, Air Independent Propulsion, berbasis sel bahan bakar, fuel cell. Secara matematis, kapal selam konvensional tanpa AIP harus muncul ke permukaan atau melakukan snorkeling setiap beberapa hari untuk mengisi ulang baterai menggunakan mesin diesel. Saat snorkeling inilah, kapal selam paling rentan terdeteksi oleh radar musuh. Namun dengan AIP milik U-212 NFS, kapal ini bisa tetap berada di bawah air secara terus-menerus hingga 3 minggu tanpa perlu menghirup udara dari permukaan. Bicara soal daya pukul, U-212 NFS dilengkapi dengan 6 tabung torpedo kaliber 533 mm. Amunisi utamanya adalah torpedo berat Black Shark Advanced atau BSA buatan Leonardo. Torpedo ini bukan sekedar peluru bawah air, ia adalah robot pemburu yang memiliki kecerdasan buatan untuk menghindari umpan musuh dan mengunci target dengan presisi tinggi. Selain itu, kapal ini juga mampu meluncurkan rudal anti kapal dan mendukung operasi pasukan khusus atau UUV atau drone bawah laut. Logika neraca pertahanan menunjukkan bahwa dengan memiliki 1 unit U-212 NFS, daya gentar kita naik berkali-kali lipat dibandingkan hanya menambah 10 kapal permukaan biasa. Gunakan analogi sederhana. Membangun pertahanan tanpa kapal selam ibarat Anda punya rumah mewah dengan pagar tinggi dan CCTV di mana-mana, kapal permukaan dan radar. Tapi Anda membiarkan ada gorong-gorong terbuka yang langsung masuk ke ruang tamu Anda. Pencuri yang pintar tidak akan memanjat pagar. Mereka akan menyelam lewat gorong-gorong itu. U-212 NFS adalah penjaga gerbang gorong-gorong tersebut. Ia tidak perlu terlihat, cukup ada di sana, sunyi dan mematikan. Itulah yang membuat lawan akan berpikir 2 kali untuk mencoba-coba masuk ke wilayah kita. Namun ini bukan hanya soal mesin dingin dan angka-angka biaya. Ada aspek manusia di dalamnya. Siapa yang paling terdampak ketika kita bicara soal kapal selam? Mereka adalah prajurit Korps Hiu Kencana. Mengirim mereka ke dasar laut dengan kapal yang teknologinya sudah tertinggal bukan hanya soal strategi militer, tapi soal etika kemanusiaan. Tragedi masa lalu telah mengajarkan kita bahwa di laut tidak ada ruang untuk kesalahan. Memberikan peralatan terbaik seperti standar keselamatan tinggi yang dimiliki kapal buatan Italia ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap hak hidup warganya yang bertugas di garda terdepan. Secara hukum, kedaulatan kita dilindungi oleh UNCLOS 1982, tetapi hukum internasional hanyalah selembar kertas jika tidak ada taring yang menjaganya. Penawaran Italia ini melibatkan skema G2G atau pemerintah ke pemerintah, yang berarti ada jaminan hukum internasional mengenai ketersediaan suku cadang dan pemeliharaan jangka panjang. Italia tidak hanya menjual barang, mereka menawarkan kemitraan strategis. Mereka siap memberikan akses terhadap teknologi yang mungkin sulit kita dapatkan dari negara lain yang lebih kaku. Ini adalah soal harga diri bangsa, bahwa kita tidak mau lagi menjadi bangsa yang beli rongsokan, melainkan bangsa yang mampu mengoperasikan teknologi paling mutakhir di dunia. Sebagai kesimpulan, kita harus melihat gambaran besarnya. Pengadaan kapal selam ini adalah bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, posisi selat-selat strategis kita menjadi sangat vital. Jalur logistik dunia melewati perairan kita. Tanpa kekuatan bawah laut yang memadai, stabilitas ekonomi nasional kita berada dalam ancaman pihak luar yang ingin mendominasi jalur tersebut.
Prediksi saya, jika pemerintah mengambil langkah berani untuk menerima tawaran U-212 NFS sebagai solusi interim, maka dalam 5 tahun ke depan, profil kekuatan laut Indonesia akan berubah drastis. Kita tidak lagi dipandang sebelah mata dalam forum-forum keamanan regional. Skorpen dari Prancis akan menjadi kekuatan pemukul utama di masa depan, tetapi U-212 NFS dari Italia akan menjadi penjaga yang memastikan kita tetap aman selama masa tunggu tersebut. Kebenaran strategisnya adalah kedaulatan itu memang mahal, tapi kehilangan kedaulatan jauh lebih mahal. U-212 NFS bukan sekedar pembelian alutsista, ia adalah pernyataan sikap bahwa Indonesia siap menjaga setiap jengkal wilayahnya, dari permukaan hingga kedalaman samudra yang paling gelap. Jangan biarkan kemarahan kita soal anggaran membutakan kita akan bahaya yang lebih besar di luar sana. Karena pada akhirnya, kedaulatan bukan soal siapa yang paling kencang berteriak di daratan, tapi soal siapa yang paling tenang dan mematikan di bawah lautan.